semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ide pembentukan asosiasi ini sebenarnya sudah lama sekali muncul ketika kita para guide ngumpul dan ngobrol-ngobrol misalnya ya. Jadi bukan hanya satu orang saja yang punya ide, tapi banyak guide. Di Jepang kan ada banyak perkumpulan, misalnya perkumpulan pelajar Indonesia, perkumpulan istri Indonesia Jepang, dan sebagainya. Lalu kita para guide loh, kok nggak ada perkumpulannya? Nah, lalu pada suatu ketika, bertahun-tahun sebelum terbentuknya asosiasi ini, kebetulan ada beberapa guide baru selesai tugasnya di Bandara Narita. Antara lain saya sendiri, Lilis, Christian, Hasan, dan beberapa guide lainnya juga makan siang bareng nih di Bandara Narita sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Kita mulai deh agak serius membahas tentang pembentukan asosiasi guide. Mulai dari mencari namanya dulu. Ada berbagai ide nama yang diusulkan, misalnya Persaudaraan Guide Indonesia. Atau bahkan ada lagi yang sugoi ya hebat, Go Nippon, yang diterjemahkan menjadi pergi ke Jepang, dan sebagainya. Tetapi sayangnya setelah itu semua pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, membuat pembentukan asosiasi ini jadi tertunda. Sampai kemudian pada bulan Juli tahun 2014, rekan Mas Saisan mengajak para guide untuk berkumpul dan bertukar pikiran. Wah, kebetulan nih, kita segera bertindak, ya segera bergerak, follow up untuk membentuk perkumpulan ini. Nama resminya segera dibahas dan akhirnya diputuskan menjadi Ikatan Pemandu Wisata Berbahasa Indonesia di Jepang. Tetapi ini terlalu resmi dan panjang, akhirnya ada lagi nama pendeknya yaitu Gandeng Tangan. Mengenai nama ini mungkin nanti Christian bisa menerangkannya lebih jelas lagi ya. Tetapi sebelum itu saya juga ingin menanyakan sih sebetulnya kepada Mas Saisan tiba-tiba punya ide ya, punya punya inisiatif untuk kumpul-kumpul bareng, untuk belajar bareng pada bulan Juli tahun 2014 itu. Kenapa saya ajak-ajak teman-teman guide belajar sama-sama? Karena sebelum saya terjun ke tour guide dunia Indonesia, saya ada pengalaman kerja di perusahaan travel agent Jepang sebagai Senjoin 2 tahun. Itu untuk persiapan jadi guide berbahasa Indonesia. Mau belajar dulu wisata Jepang, mau belajar dulu tugas Senjoin. Terus awalnya itu prosesnya sangat susah sekali. Ya, ada training, ada ujian, terus tetap ada harus belajar banyak segala macam. Terus sangat disiplin sekali. Terus setelah sudah 2 tahun selesai, saya merasa waktunya sudah cukup belajar. Jadi mau terjun ke dunia tour guide Indonesia. Begitu terjun ke dunia tour guide Indonesia, itu saya sangat terkejut, beda sama sekali. Pertama, tidak ada training sama sekali. Terus langsung terjun ke lapangan tanpa belajar, cara guidingnya, cara komunikasi sama misalnya hotel, restoran guide apa juga harus pikir sendiri. Iya, terus bagaimana cara menjelaskan objek wisata ke tamu-tamu, apa grup juga harus pikir sendiri, harus belajar sendiri. Tidak ada sekolah, tidak ada training. Jadi kenapa nggak ada training? Memang masing-masing travel agent juga nggak ada kayak sistem training ya. Harus belajar sendiri semua sepertinya. Iya. Terus waktu itu saya hanya ikut satu travel agent. Jadi nggak begitu kenal juga teman-teman guide yang senpai, senior di tempat lain. Tapi ternyata di tempat-tempat lain banyak juga yang senpai-senpai ada ide, pikiran, mau bikin semacam asosiasi guide berbahasa Indonesia. Ya, tapi mungkin karena belum kenal ya. Ya, terus begitu sebelum tahun 2014 ada kesempatan kenal sama senpai-senpai guide. Terus gimana kalau tidak ada sekolah,
kita bikin sendiri acara belajar sama-sama saja. Ya mungkin sangat sederhana, sewa tempat meeting room di Tokyo, terus kumpul-kumpul, ya apa adanya dulu dimulai, ya itu yang awal-awalnya gandeng tangan. Awal muasalnya kan dari ngobrol sama teman-teman. Kalau nggak dijadikan forum resmi, gitu, pasti akan hilang lagi. Oleh karena itu, Mbak Lilis hubungi saya, kita semua bertiga, yuk kita jadikan ini satu forum yang resmi. Sebelum mencapai ke sana, kita kumpulin dulu. Sebenarnya Bengkyokai pertama itu banyak membahas tentang bagaimana terbentuknya perkumpulan ini. Jadi memikirkan tujuannya untuk apa, visi misinya apa, anggotanya bagaimana, apakah tertutup atau terbuka, apakah kita perlu batasi persyaratan menjadi anggota dan sebagainya. Wah, udah kumpul nih, Nah, saya kebetulan mendapatkan tugas menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kita buat Bengkyokai lagi tuh, buat forum untuk membahas anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Wah, terjadi perdebatan ini, terus perdebatan itu, dan sebagainya begitu. Kebetulan pada waktu itu kita langsung membuat Facebook, terus kita undangi semua teman-teman guide, kita undangi semua. Kita undang-undang untuk gabung ke dalam situ. Ya, yang tentu saja ada yang bersedia, ada yang tidak, dan seterusnya. Terus kemudian di Facebook saya minta kepada teman-teman, ayo yang lagi nungguin tamu, punya waktu, coba nih, namanya apa, logonya apa, share gitu. Kemudian jadilah hasil revisi jadi kita upload lagi di Facebook, terjadi revisi kembali, dan sampai akhirnya sudah disepakati, semua kumpul, sepakat, dan kemudian membuat gandeng tangan itu jadi dan diresmikan. Nah teman-teman, itulah gandeng tangan. Jangan lupa subscribe dan like video dari kami, juga follow Instagram kami.